أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى أيضا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العليم. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Selain bertakwa, Allah memerintahkan kita pula untuk berakhlak yang mulia kepada sesama. Dengan menjalankan kebaikan dan ketaatan itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tanpa ketaatan, seseorang tidak disebut bersyukur walau ia memiliki harta yang melimpah dan berbagai nikmat yang ada di genggaman tangannya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh keluarganya, para sahabat, serta pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah takwa ini yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat yang berulang kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Apa bentuk takwa yang sebenarnya? Sebagaimana dalam tafsir Al-Quran, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, la yattaqil abdullah haqqa tuqatih hatta yakhzunu min lisani. Tidaklah seseorang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bisa menjaga lisannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu, wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Siapa yang meninggal dunia dengan suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Perlu diingat bahwa ada dua amalan yang membuat seseorang mudah masuk surga, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlak yang mulia. Al-aktsari ma yudkhilun nas al-jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilan nasa an-nar faqala al-famu wal farju. Rasulullah Muhammad SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau Rasulullah juga ditanya mengenai perkara yang banyak menyebabkan orang masuk neraka. Rasulullah menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan, itulah yang menyebabkan orang banyak masuk neraka. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian, apa itu takwa? Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu bentang yang dapat menghalangi dari kemarahan, dari murka Allah dan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Namun takwa yang sempurna, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang terdapat dalam surat Al-Imran, beliau berkata, an yuta'a fala yu'sa wa yudhkaru fala yunsa wa an yushkara fala yukaffaru. Maksud ayat tersebut adalah Allah itu harus ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu terus diingat, tidak dilupakan. Nikmat itu terus disyukuri, tidak diingkari. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu saat berucap, semua dilakukannya hanya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula larangannya pun dijauhi.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian apa itu akhlak yang baik? Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara sendiri karena ingin menunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak dengan sesamanya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian bentuk akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang baik atau husnul khuluq ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu mengatakan, husnul khuluqi al-karamu wa badlatu wal ihtimalu. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan, dan bisa menahan amarah. Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-badlatu wal atiyatu wal bisyrul hasanu, wa kana asy-Sya'bi kadzalik. Akhlak yang baik adalah dia bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak adalah huwa bastul wasti huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adab. Akhlak yang baik adalah bermuka manis, bergemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Imam Ahmad rahimahullahu berkata, husnul khuluqi an la taghdaba wa la tahdadda wa anhu annahu qala husnul khuluqi an tahtamila ma yaqulu minan nas. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata, berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Ishaq bin Rahuwah berkata, huwa bastul wajhi wa an la taghdaba. Akhlak yang baik adalah bermuka manis dan tidak pernah marah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat pertama ini. Semoga kita bisa memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia yang bisa menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwas samiul alim. Allah